Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di antaranya saya sendiri Mendira Abdillah, yang kedua Hanan Nur Sambilan, yang ketiga Teis Azah Parda, dan yang keempat Rini Rena Fuadi. Kami akan menjelaskan tentang kaidah idza batala syai'un batala ma fi dhimnihi. Selamat menyaksikan. Dasar kaidah. Dalil Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksud dari kaidah fikih dan muamalah di atas bahwa apabila dalam bertransaksi salah seorang membatalkan akadnya, maka batal pula yang di dalamnya. Kata bat dalam bahasa diartikan dengan batal lawan dari syah. Kaidah ini bisa pula dengan rumusan sebagai berikut. Apabila sesuatu yang muatnya batal, maka muatannya juga batal. Abdul Karim Jayidan mengatakan bahwa apabila dalam suatu kepemilikan atau tasyaruf terdapat beberapa langkah-langkah, maka hukumnya tetap dengan tetapnya hukum tasyaruf yang mencakupnya hukum langkah-langkah itu batal jika hukum tasyaruf yang mencakupnya batal. Misalnya, apabila dalam jual beli si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, maka batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya. Begitu pula apabila dua orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua belah pihak membatalkannya, maka batal pula kewajiban dan hak yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad jual beli tersebut. Aplikasi kaidah dalam fikih muamalah. Idza batala syai'un batala ma fihi dhimmi. Kaidah tersebut lebih relevan diaplikasikan pada bab buyu, yaitu bab jual beli. Adapun jual beli secara etimologi adalah mengambil dan memberikan sesuatu. Adapun secara istilah syariat yaitu menukar harta walaupun dalam tanggungan atau dengan manfaat yang mubah, bukan ketika dibutuhkan dengan yang semisal untuk dimiliki selama-lamanya. Bukan riba, bukan pula hutang piutang. Menukar mubah dimanfaatkan bukan dalam keadaan hajat seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, kendaraan, menjana, harta diam, dan lain-lain. Walaupun dalam tanggungan, maknanya bahwa akad terkadang terjadi dengan sesuatu yang tertentu dan terkadang dengan sesuatu yang dalam tanggungan. Aplikasi kaidah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu yang ke-1 pasal 93, yang kedua pasal 94, yang ketiga pasal 108, yang keempat pasal 264. Penerapan kaidah fikih muamalah. Idza batala syai'un batala fi dhimnihi. Apabila sesuatu itu batal, maka batalah apa yang ada di dalamnya. Penerapan yang pertama yaitu penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Pembeli menerima barang dan penjual menerima barang, uang pembayarannya. Kemudian kedua belah pihak membatalkan akad jual beli tadi, maka hak pembeli menerima barang jadi batal dan hak penjual menerima uang harga pembayaran juga batal. Hak masing-masing batal. Penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib menyerahkan barang si penjual. Penerapan yang kedua, pembeli minta harga dikurangi atau ditambah. Jual atau spesifikasi barang ketika penyerahan barang setelah ijab qabul sudah dilakukan kedua belah pihak sebelumnya.
Hal ini banyak dilakukan oleh pembeli terutama di pasar-pasar monopoli, yaitu setelah selesai akad ijab kabul antara penjual dan pembeli dengan harga dan jumlah barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian keduanya berpisah dengan perjanjian bahwa barangnya akan dikirim tanggal sekian. Selanjutnya, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, maka pihak penjual menolak atau tidak menerima adanya khiyar. Hal ini banyak dilakukan oleh para penjual di toko-toko. Dengan melakukan hal ini, maka penjual menutup pintu atau mengharamkan khiyar bagi pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan konsep fikih muamalah. Penerapan yang terakhir yaitu jika barang rusak sebelum serah terima, maka akan menjadi fas atau batal. Maka barang yang menjadi tanggungannya pun harus dikembalikan dan uangnya diambil kembali, atau uangnya tidak diambil tapi barangnya ditukar dengan yang baik. Kesimpulan, iza batola syai'u batola ma fi dominihi, bahwa apabila dalam bertransaksi salah seorang membatalkan akadnya, maka batal pula yang di dalamnya. Kata bat dalam bahasa diartikan dengan batal, lawan dari sah. Kaidah ini bisa pula dengan rumusan sebagai berikut. Apabila sesuatu yang muatnya batal, maka muatannya juga batal. Abdul Karim Zaidan mengatakan, apabila dalam suatu kepemilikan atau tasarruf terdapat beberapa langkah-langkah, maka hukumnya tetap dengan tetapnya hukum tasarruf yang mencakupnya. Keirian ada buruk cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan. Sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.